Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Iwan Muharji, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, yang teori-teorinya tertuang dalam modul 1.1. Kemudian, saya akan menyimpulkan pemikiran-pemikiran beliau berdasarkan pemahaman yang telah saya dapatkan. Kegiatan guru penggerak telah melalui beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya eksplorasi konsep secara mandiri, kemudian diskusi dan kolaborasi bersama rekan-rekan melalui ruang virtual, kemudian membuat demonstrasi kontekstual secara mandiri, dan terakhir mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama para narasumber dan instruktur yang berpengalaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang pertama, pendidikan adalah kegiatan menuntun. Seorang guru atau pamong memiliki kemampuan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setiap anak atau murid hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga seorang pamong harus menuntun murid-murid tersebut untuk menentukan potensi-potensi terbaiknya masing-masing. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Merdeka yang dimaksudkan di sini, seorang murid harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, atau dengan kata lain tidak tergantung pada orang lain. Kemudian kodrat anak yang kedua adalah bermain. Bermain di sini adalah menyatukan antara pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga dalam sebuah aktivitas, sehingga seorang pamong dalam kegiatan pembelajaran harus menciptakan suasana yang meriah, menyenangkan, seperti halnya seorang anak ketika sedang bermain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan harus berpihak kepada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak diibaratkan sebagai pendidikan itu harus berhamba pada sang anak. Seorang pamong harus ikhlas dalam memberikan pengajaran sepenuh hatinya, sepenuh cinta kasihnya, sehingga anak dapat menerima apa yang disampaikan oleh pamongnya itu dengan baik. Pendidikan harus berpusat pada murid. Kemudian pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah anak bukanlah tabula rasa. Menurut teori Ki Hajar Dewantara, setiap anak diibaratkan sebagai sebuah kertas yang memiliki coretan-coretan harus di dalamnya. Pamong atau guru harus mampu untuk menebalkan garis-garis halus yang ada dalam kertas tersebut, yang merupakan kodrat dari masing-masing anak, sehingga nanti setiap murid dapat mencapai kodratnya masing-masing berdasarkan pada tuntunan dari pamong tersebut. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti adalah kesatuan antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Cipta, rasa, karsa, dan pekerti akan menimbulkan keseimbangan atau keselarasan dalam hidup setiap anak. Pendidikan pada dasarnya untuk menanamkan budi pekerti yang baik, sehingga nantinya setiap murid dapat hidup di masyarakat dengan baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keenam adalah guru merupakan seorang petani. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam tanamannya pada lahannya masing-masing dan merawat tanaman-tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya. Seorang petani mampu untuk memberikan pupuk, merawat tanamannya, menyingkirkan tanaman-tanaman pengganggu, memelihara tanaman, membasmi ulat, dan lain-lain, tetapi
seorang petani tidak mungkin merubah kodrat sebuah tanaman jagung untuk tumbuh menjadi tanaman kedelai. Begitu juga seorang pamong harus mampu menyingkirkan hambatan-hambatan dalam hidup seorang murid sehingga mereka dapat mencapai kodratnya pada akhirnya nanti. Kemudian yang terakhir, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Yang itu menjadi penggerak untuk guru-guru sekarang dalam dunia pendidikan. Bagaimana kesimpulan dan refleksi akan saya buat? Ini berkaitan dengan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mengikuti modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang dapat saya perbaiki di kelas setelah saya mempelajari modul 1.1 yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percayai yang pertama adalah pembelajaran dominan pada guru, di mana guru menjadi sumber belajar yang dominan. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar yang serba tahu, sehingga apa yang dikatakan guru pasti benar, dan murid tidak dapat mencari sumber belajar yang lain. Kemudian yang kedua, berfokus pada hasil akhir, di mana siswa yang berhasil adalah siswa yang mendapatkan nilai yang tinggi. Siswa-siswa yang mendapatkan nilai yang rendah berarti siswa tersebut tidak berhasil. Yang ketiga adalah keberhasilan berdasarkan pada grade nilai. Keberhasilan seorang siswa ditentukan dengan lulus atau tidaknya dalam batas KKM. Siswa yang lulus pada KKM mendapatkan nilai grade C, yang mendapatkan nilai sempurna mendapatkan grade A, dan yang berada di tengah-tengah mendapatkan grade B, yang gagal mendapatkan grade D. Kemudian yang keempat yang saya percaya adalah peringkat itu dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan siswa. Kita dapat membandingkan kemampuan siswa, mana siswa yang pintar, mana yang tidak pintar, berdasarkan pada kemampuan individu, berdasarkan pada nilai yang itu dapat memicu untuk siswa dapat belajar lebih baik. Yang kelima, guru fokus mengajar. Guru harus mampu untuk mentransfer ilmu sehingga setiap siswa itu dapat mencapai nilai yang terbaik. Kemudian yang keenam, dalam menentukan sikap disiplin siswa itu harus diberikan punishment atau hukuman, sehingga mereka akan merasa takut, sehingga mereka akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu itu secara disiplin. Kemudian apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah pemikiran tentang siswa yang hidup dengan bakat dan potensinya masing-masing. Setiap siswa itu unik, setiap siswa itu memiliki kodratnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat keadaannya. Sehingga tugas guru harus mampu untuk menebalkan kodrat-kodrat dari siswa tersebut sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang kedua, murid memiliki gaya belajar masing-masing, di mana setiap murid itu istimewa, memiliki gaya belajar yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Guru harus mampu untuk memberikan variasi-variasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga nantinya siswa akan mampu untuk belajar sesuai dengan gayanya. Yang ketiga adalah guru harus mampu menuntun sesuai dengan kodratnya. Guru tidak dapat memaksakan keinginannya supaya setiap murid itu sesuai dengan keinginan sang guru. Setiap murid itu telah istimewa, setiap murid memiliki kemampuan yang harus dikembangkan oleh guru tersebut. Kemudian yang keempat, pembelajaran harus berpusat pada murid, di mana setiap murid dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kegiatan belajar di sekolah harus mengakomodasi kegiatan-kegiatan siswa
siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru tinggal mengarahkan dan menyediakan fasilitas untuk murid dapat berkembang. Kemudian, apa yang akan saya terapkan di kelas secara langsung? Yang pertama, saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan cara membuat metode-metode pembelajaran atau menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa merasa dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran saya di kelas mereka akan seperti dalam sebuah permainan. Kemudian yang kedua, memperbarui dan membuat kontrak belajar yang baru sehingga punishment-punishment yang dirasa tidak perlu atau memberikan tekanan-tekanan kepada murid itu akan saya hilangkan. Kesimpulan saya, merdeka belajar itu harus untuk guru dan murid, di mana guru merdeka dan murid juga merdeka. Guru memberikan tuntunan kepada setiap murid untuk dapat mencapai kemampuannya masing-masing dan dapat mempersiapkan kehidupannya yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun. Salam sehat dan salam bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.